terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Namun sebelum kita pergi ke kegiatan, alangkah baiknya kita awali aktivitas kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita dengan doa dan sekarang kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, bagaimana kabarnya ini? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Namun sebelum itu kita harus memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang maka Kenal. Begitu, terima kasih. Dan karena itu yang pertama Pak perkenalkan diri. Nama dari Bapak adalah Antoni Spire. Biasa dipanggil Pak Tony. Jadi begitu sudah dari Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri. Mulai dari sini. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Francisco Tageto, biasa dipanggil Raskal. Ya, Oscar. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Justinus Crispinus Madu, biasa dipanggil Pipin. Baik, terima kasih adik Pipin. Selanjutnya, Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Desmond Mola, biasa dipanggil Des. baik, adik Desmond, terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rifana Leoki, biasa disapa Rifana. baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, aku mengenalkan nama saya Teresia Ovar, biasa dipanggil Isi. baik, terima kasih. Jadi, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Jadi selanjutnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Namun sebelum itu Pak perlu menjelaskan dulu asas-asas yang perlu diperhatikan dalam proses konseling kelompok ini. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam asas kerahasiaan ini maksudnya semua kita ini wajib menjaga kerahasiaan atau segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling kelompok ini nanti. Yang kemudian kedua adalah asas keterbukaan. Jadi di sini adik-adik nanti akan diberikan kesempatan untuk membicarakan masalah adik-adik. Jadi tidak perlu sungkan. Jadi adik-adik harus terbuka dengan masalah yang dialami oleh adik-adik. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi konseling ini dibuat tanpa paksaan. Atau ada yang dengan paksa hadir di sini? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang Pak bisa jelaskan terkait dengan asas yang perlu diperhatikan dalam proses konseling ini nanti. Selanjutnya ada yang sudah mengikuti konseling kelompok? Belum. Pak. Oke. Oleh karena itu Pak perlu jelaskan sedikit terkait dengan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konsili yang dimana tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan, dan konseling ini dilakukan dalam suatu kelompok. Jadi itu konseling kelompok. Oke, saya lihat kalian jelas sekali. Oleh karena itu kita main game dulu. Jadi Pak punya satu game untuk adik-adik supaya adik-adik nanti tidak kaku. Jadi untuk menguji apakah adik-adik masih serius atau tidak. Gamenya saya berikan contoh saja. Kalau Pak bilang gajah, adik-adik kecil, saya bilang kecil, tapi sebutnya besar. Saya bilang gajah besar, tapi katanya gini. Kalau saya bilang semut kecil, tapi tidak paham. Oke, kita langsung praktikkan saja. Mulai. Contoh saja dulu. Oh, contoh saja. Oke, terima kasih. Teman-teman lain. Kita contoh dulu. Semut Kecil. 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 Gajah Besar. Oke, terima kasih. Sudah paham ya? Sudah. Sudah. Kita mulai saja.
Gajah. Kecil. Besar. Besar, Pak. Gajah begini. Oh, Sebutnya Besar. Gajah. Besar. Besar. Semut. Kecil. Oke. Gajah. Besar. Baik, terima kasih. Bisa sedikit membantu untuk merileks tidak ya? Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita langsung saja seperti yang saya jelaskan di bawah, nanti akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi dalam konseling ini nanti adik-adik akan menceritakan masalah adik-adik. Jadi saya persilakan kepada adik-adik untuk menceritakan masalahnya. Dari masalah saya, ketika saya kan suka buat rusuh itu begini, dalam lingkungan itu saya kan hobi mabuk-mabukan. Jadi saya kan kos-kosan di situ. Jadi kan saya panggil anak-anak untuk mabuk, minum minuman keras yang berkumpul dengan teman itu ribu dan juga kondisi lingkungan itu di situ tidak terima. Dan ketika saya mulai selesai bersenang-senang dengan teman, besoknya itu saya kayak di lingkungan masyarakat sekitar saya itu selalu lihat saya gitu, mungkin persepsi saya, mungkin orang-orang sekitar situ tidak suka dengan kelakuan saya dan suka bikin ribut gitu. Itu masalah saya gitu. Pokoknya kayak takutnya tidak menerima lagi di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Baik, adik Yus yang sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya mungkin adik Ciko. Terima kasih. Di sini saya ingin mengungkapkan masalah saya, yaitu satu, karena merasa tuh sebenarnya perilaku tuh selalu melanggar norma, dari norma sosial, norma hukum maupun norma agama. Jadi satu, kadang-kadang tuh sebenarnya perilaku dalam lingkungan sosial tuh kadang-kadang tuh saya selalu melanggar ya. Misalnya seperti teman Yus yang mengatakan sering minum mabuk, terus buat kerusuhan, buat keributan, kadang-kadang tidak menjaga ketentraman. Di situ kan membuat resah. Saya mau itu masalah saya, sering membuat resah warga sekitar. Pokoknya di mana saja yang keberadaan saya akan selalu membuat meresahkan, di troublemaker gitu. Baik, Itu terima masalah kasih adik Raska yang sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya adik. Baik, Bapak, terima kasih. Sini masalah saya hampir mirip dengan teman Yus. Sini masalah saya orangnya kayak senang-senang lagi gitu. Nah di sini kesenangan itu saya lari ke musik. Dari posisi di situ saya tinggal itu saya di kos, Pak. Jadi musik itu artinya mungkin di teman-teman kos itu mungkin itu ada yang rasa terganggu dengan, karena saya kayaknya mungkin pikiran sesuatu ya sudah putar musik. Dan di situ beberapa kali yang saya dapat tegur dari teman kos, tapi saya rasa ya kita saling mengerti. Besok kalian bisa ribut ya saya mengerti begitu, Pak. Baik, terima kasih adik. Selanjutnya Terima kasih. Kalau masalah saya yaitu suka ribut di lingkungan kos pada saat jam istirahat. baik, terima kasih. Selanjutnya Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya juga sama tinggal di kos. Di sini saya kurang mengatur waktu di mana tamu, Pak. Kan kami di sini kan ada pembatasan. Nah, tamu yang berkunjung ke sini bisa melewati jam yang dibatasi. Nah, di situ saya biasanya dapat tegur dari bapak kos atau mama kos. Sekian. terima kasih adik. Jadi adik-adik tadi sudah menceritakan semua masalah dari adik-adik. Selanjutnya pada konseling ini kira-kira kita mau bahas masalah siapa? Kenapa? Menurut saya kita bahas masalah risiko ini cukup, walaupun hampir sama, tapi masalah risiko saya rasa lebih berat. Baik, terima kasih.
Apakah kita sepakat? Ya, separahnya sama dengan Ya, sepakat. teman Yus, kita bahas masalahnya cuman sih. Baik, terima kasih. Karena kita sudah sepakat untuk membahas masalahnya adik Ciko, oleh karena itu saya kembali lagi memberi kesempatan kepada adik. Mungkin adik-adik punya solusi atau cara untuk diberikan ke adik Ciko sehingga adik Ciko nanti bisa terhindar atau tidak melakukan lagi kebiasaan buruk tersebut. Kesempatan saya berikan kepada adik. Nah, tadi Ciko tadi sudah menjelaskan sedikit tentang norma, ada saya sih tidak ada dengar sedikit norma agama. Nah, jadi kita istilahnya mau merubah itu dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita berubah dan juga dengan Tuhan. Jadi andai kata kalau kita dari dalam diri sudah berubah dan lebih dekatkan diri kepada Tuhan, nah misalnya rajin ke gereja atau Angelus jam 12 gitu, atau sore berdoa, itu kan pasti kan doa kan pasti ada permohonan agar saya bisa menghilangkan rasa kebiasaan saya. Nah itu utama yang pertama, itu cara spiritual. Nah, kalau yang kedua itu hilangkan rasa ego. Ego itu kayak macam ego itu banyak, ego itu kemauan tinggi. Nah, lebih banyak melakukan hal-hal negatif. Yang ketiga itu perbanyak untuk melakukan aktivitas positif. Nah, bisa jadi bermain game, tapi harus ada schedule untuk bermain game itu sampai batasnya berapa, begini jam berapa, agar kebiasaan yang biasanya minum apa itu berkurang, bukan menghilangkan, tapi istilahnya berkurang. Yang kedua itu bisa mengembangkan hobi. Kan kalau hobi main gitar, ya bisa main gitar apa gitu. Yang ketiga dan harus tahu memposisikan diri di mana untuk bersenang-senang bersama teman dan di mana untuk kita belajar, dan juga apakah kita harus berbalik lagi, apakah di lingkungan kita ini benar-benar menerima situasi dan kondisi yang kita buat apa tidak, dan juga kita harus cari tahu aturan apa yang ada dalam kos dan lingkungan itu bagaimana. Itu seperti saya. Baik, masukan yang sangat bagus. Mungkin ada lagi yang memberikan masukan kepada adik Ciko. Dari saya, Pak. Silakan. Nah, dari tadi yang permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman Ciko ini, saya mendengar sedikit itu masalahnya artinya di dalam lingkungan sosial itu kadang mabuk sampai ribut-ribut sampai artinya di lingkungan sosial itu tidak aman gitu, Pak. Nah, di sini saya berpikir bahwa hanya kita semua laki-laki boleh lah minum, tapi kita tahu itu harus menempatkan diri itu apa memang kita ribut di situ akan ada di lingkungan itu terganggu atau tidak. Bolehlah minum, tapi kita bisa cari tempat yang bisa tenang-tenang, yang tidak bisa mengganggu orang lain gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau membantu sudah pas. Baik, terima kasih kepada kedua adik tadi yang sudah memberikan masukan kepada Ciko. Saya tanya lagi kepada adik Ciko, apakah masukan yang diberikan oleh teman-teman bisa membantu adik Ciko? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saudara saya yang telah memberikan masukan untuk saya. Mungkin saya rasa ke depan hari-hari selanjutnya saya akan mencoba melakukan hal itu, dapat menetapkan posisi diri atau menghilangkan ego atau mencari alternatif lain untuk dengan mengembangkan hobi atau menjalankan apa yang kita suka. Nanti saya akan mencoba itu, mungkin akan mengurangi sedikit atau mungkin banyak lah dalam subjek diri untuk menunjukkan norma-norma yang lebih baik. Yang saya akan lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Ciko. Berarti adik Ciko sekarang dengan masukan dari teman-teman tadi sudah sedikit merasa terbantu.
sangat Pak dengan masukan-masukan yang sangat terbaik. Terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh atau masukan-masukan dari kedua teman tadi terkait dengan bagaimana cara untuk merubah diri dari penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai norma sosial. Dan di sini kita tambahan dari Bapak, satu cara dari Bapak yaitu dengan memikirkan konsekuensi yang bersifat negatif. Nanti ketika adik berpikir misalnya mabuk atau berkelahi atau macam-macam yang lainnya, dengan memikirkan dampak atau konsekuensi negatif nanti adik akan termotivasi untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mungkin itu satu cara dari Bapak. Mungkin begitu saja kursi kita hari ini. Selanjutnya karena kita sudah dibatasi waktu, jadi nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya akan melanjutkan proses kursi kita. Misalnya hari ini masalah yang dibahas adalah risiko, selanjutnya nanti ada Yus dan terus seterusnya. Kita sepakat minggu depan atau kapan waktu dari hari? Minggu depan. Dengan waktu yang sama. Baik, terima kasih. Mungkin kursus kita ini begitu saja. Nanti Pak akan membagikan lembar evaluasi dan adik-adik nanti tinggal isi. Bisa ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup, kita tutup dengan doa. Saya minta Tuhan untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin adik Ciko. Baik, maka kita mempersiapkan diri dalam doa. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih adik Ciko yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di lain keputusan. Siap. Selamat Selamat siang, siang. Pak.